Salam untuk semuanya, selamat datang di channel Wijana Math and Stat. Ingat subscribe sebelum nonton materi berikut ini ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis 2 sampel bebas. Pada video sebelumnya kita membahas berkaitan dengan satu populasi. Sekarang kita akan bahas yang berkaitan dengan dua populasi. Dari kedua populasi tersebut kita tarik masing-masing sebuah sampel dan keduanya saling bebas. Untuk jelasnya mari kita lihat gambar berikut. Di sini kita punya populasi 1 dan populasi 2. Masing-masing populasi punya variabel ya. Kemudian punya parameter, ini parameter min dan simpan baku. Tujuan dari uji dua sampel bebas adalah membandingkan dua parameter dari populasi yang diberikan perlakuan berbeda. Jadi sekali lagi membandingkan parameter, bisa jadi yang dibandingkan misalnya minnya, standar deviasinya dan lain sebagainya. Untuk itu diambillah dari populasi 1 adalah sampel 1 dengan ukuran sampel N1, dari populasi 2 diambil sampel 2 dengan ukuran populasi N2. Nah, sekarang kita khusus membahas membandingkan min atau lebih sering disebut dengan uji beda rata-rata. Ada dua masalah, dua jenis kasus dalam masalah ini. Yang pertama, apabila varian kedua populasi ini diketahui. Kemudian yang kedua, apabila varian kedua populasi tidak diketahui. Nah, khusus untuk jenis yang kedua, ada dua jenis ya. Pertama, apabila varian kedua populasi diasumsikan sama. Kemudian yang kedua, atau tadi yang ke A, yang sekarang yang ke B, apabila varian kedua populasi tidak sama. Nah, untuk jenis yang pertama, statistik uji yang digunakan adalah uji Z atau normal standar dengan rumus sebagai berikut. Ya, X bar dikurang X bar 1 kurang X bar 2 dibagi simpangan baku gabungan, ya semacam gabungan. Ya, ini rumusnya. Bisa dilihat ini artinya di mana set berdistribusi normal standar. Nah, ini tidak kita bahas pada kesempatan ini. Nah, kalau kriteria penerimaan nolnya untuk jenis pertama ini adalah hipotesis dua arah seperti ini ya. Jadi set value di atas Z tabel atau Z value lebih kecil minus Z tabel, itu arti dari ini. Kemudian arah kanan bisa dilihat pada video-video sebelumnya, ini seperti ini. Set value lebih besar dari set tabel. Kemudian arah kiri, set value lebih kecil min set tabel untuk penolakan H0. Untuk statistik uji jenis 2A, di mana varian tidak diketahui kedua populasi tetapi diasumsikan sama, T hitung atau T value-nya rumusnya sebagai berikut. X1 bar dikurang X2 bar
dibagi dengan semacam S gabungan. Nah, cara menghitungnya adalah kalau yang di atas sudah jelas. Untuk yang di bawah kita cari dulu S gab kuadrat ya. Ini datangnya dari S kuadrat atau varians dari sampel ya ini. Ini kuadrat, yang kedua dikalikan dengan ini masing-masing N1 kurang 1, ini N2 kurang 1 dibagi ini. Setelah itu kita pakai S gabnya dengan tentu saja mengakarkan ini. Yang kuadrat diakarkan kali bagian ini. Dapatlah kita bagian ini kita bawa ke sini. Nah, T hitung ini berdistribusi T tentu saja dengan derajat kebebasan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Untuk proses menghitung untuk semua ini nanti akan bisa dihitung di Excel. Untuk berikutnya bisa dilihat. Untuk statistik uji jenis 2B di mana varian kedua populasi tidak diketahui dan tidak sama, T hitungnya sama dengan jenis 2A. Ini bagian atas, bagian bawahnya semacam S gabungan didapatkan dari rumus seperti ini ya. Kemudian derajat kebebasannya atau DF dari distribusi T-nya adalah cukup rumit ya, seperti ini. Silakan diperhatikan. Dan ini agak jarang juga diterapkan, tapi perlu kita ketahui. Untuk berikutnya kita akan membahas masalah dengan menggunakan statistik uji jenis 2A di mana variannya tidak diketahui untuk kedua populasi tetapi diasumsikan sama. Nah, sini kriteria penerimaan atau penolakan nol. Ini kriteria penolakan nol ya, mirip dengan yang set tadi, hanya saja kita pakai T tabel ya dengan DF-nya. Ada DF-nya tadi ya. Nah, ini adalah hipotesis dua arah. Kriteria penolakan H0-nya adalah seperti ini ya. T hitung lebih kecil minus T tabel ya. Ini. Ingat ya, alfa bagi 2. Ini DF-nya N1 ditambah N2 kurang 2. Atau T hitung lebih besar T tabel. Uji satu arah kanan ya. Ini ya seperti video-video sebelumnya. Jadi T hitung lebih besar T tabel ya. Ingat T tabelnya seperti ini. Kemudian satu arah kiri. Ya, kriterianya juga ingat ya tadi apa namanya hipotesisnya seperti ini. Ya, kemudian uji arah satu arah kiri, T hitungnya lebih kecil dari minus T tabel. Nah, tadi saya lupa untuk hipotesis dua arah, H0-nya adalah mu 1 sama dengan mu 2 melawan mu 1 tidak sama dengan mu 2 atau min atau rata-rata dari populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 2 ya variabelnya. Kemudian arah kanan ini aja membedakan ya. Jadi H1 yang membedakan, H0-nya mengikuti lawan dari H1 ini lebih besar ya. Jadi tanda kuncinya lebih besar, arah kiri tanda kuncinya lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, itu mengenai hipotesis dan kriteria penolakan nol. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal atau kasus jenis 2A ya. Ingat jenis 2A itu di mana varian diketahui tetapi diasumsikan sama ya, populasi 1 populasi 2. Nah,
Nah, di situ kita mempunyai sebuah soal. Peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata harga seperangkat komputer, ya, ini variabel acak ini berarti ya. Jadi harga perangkat komputer itu variabel acak. Kalau rata-ratanya itu adalah parameter, ya. Lebih mahal yang di Bali lebih mahal dari di Jakarta. Jadi sini populasinya adalah di Bali, ya. Di Bali mungkin toko komputer yang ada di Bali, sementara populasi 2 toko komputer yang ada di Jakarta. Variabel acaknya adalah masing-masing adalah harga komputer. Parameternya adalah rata-rata harga seperangkat komputer atau komputer, ya. Untuk itu diambil sampel, ya. Ini 9 toko di Bali. Kita akan perlakukan di Bali ini sebagai populasi 1. Kemudian 10 sampel atau toko di Jakarta. Ini kita perlakukan sebagai populasi 2. Nah, ini dengan alfa atau taraf kesalahan 5%. Kita melakukan uji hipotesis untuk menjawab persoalan ini, ya. Sekali lagi ingat kata kuncinya sini, apakah lebih mahal, ya, mu1 dari mu2 seperti itu. Nah, ini data yang diberikan sesuai dengan tadi. Ini yang Bali, ya, di Jakarta dengan ukuran sampel 9, ini yang Jakarta 10, ya. Ingat untuk uji sampel bebas ukuran sampelnya bisa berbeda. Nah, untuk soal ini kita mempunyai hipotesis jenis satu arah kanan, ya. Satu arah kanan. Sebentar lagi akan diberikan kasus juga untuk arah kiri dan 2 arah, ya. Kita mulai yang ini dulu. Karena kata kuncinya apakah lebih mahal, maka ditaruh dia 1, ya. Jadi mu1 lebih besar dari mu2. Atau rata-rata harga di Bali lebih besar harga di Jakarta. Ini H1. Lawannya adalah H0. Nah, ini ya seperti yang ada di video sebelumnya. Kalau misalnya kita pakai kata kunci apakah lebih murah, maka ini H1-nya mu1 lebih kecil dari mu2, ya. Kemudian bila kita memakai kata kunci apakah berbeda, ya, harganya atau min dari harganya, rata-rata hitung dari harganya berbeda, maka kita pakai H1 ini. mu1 tidak sama dengan mu2. Ya, sekali lagi H0 saja menyesuaikan. Nah, sekarang kita membahas kasus ini, yaitu hipotesis satu arah kanan, ya. Nah, ini kriteria mengambil keputusan menolak H0-nya. Kita tolak H0 apabila T hitung lebih besar dari T tabel dengan ini alfa. DF-nya adalah N1 tambah N2 dikurangi 2. Untuk contoh ini T tabelnya adalah seperti ini, ya. Alfanya 5%, ini derajat kebebasannya 10 tambah 9 kurang 2 sama dengan 17. Jadi seperti ini dapatnya, ya. Atau jika T hitung lebih besar, angka ini, ya, 1,7396. Nah, ini daerahnya, bisa dilihat pada video sebelumnya, ini daerahnya. Jadi di ekor kanan ditolak, ya. Jadi lawannya itu diterima H0-nya. Cara melakukan perhitungan statistik uji dengan Excel adalah seperti ini. Ini rumus statistik ujinya seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kita akan hitung menggunakan Excel. Ini datanya. Pertama kita hitung X1 bar, X2 bar, ya, di sini. Ini rumus untuk contoh X2 bar saja. Kemudian kita memerlukan ini, tentu saja mulai dari ini, ya, diperlukan.
S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Maka kita perlukan adalah ini ya, masing-masing S1 dulu. S1 dan S2 atau simpangan baku ya, dengan rumus seperti ini yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian kita buat gabungan S gab kuadrat. Nah, ini rumusnya ya. Jadi rumus yang panjang ini adalah untuk ini. Ya, silakan perhatikan. Kemudian kita memerlukan ini rumus ini datangnya dari sini. Maka ini ya, ini rumusnya. Nah, silakan perhatikan ada proses mengakarkan, ini pakai formula SQRT. Ini mengakarkan S kuadratnya menjadi S gab saja, S gab kuadrat menjadi S gab saja ini ya. Kemudian T hitung yang ini. Nah, cukup dengan rumus ini. Ini bagian atas, bagian bawah. Ada di B21 ya. Yang ini sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk membuat kriteria kita perlu T-tabel, cukup dengan menggunakan formula ini. Silakan perhatikan dengan baik. Boleh di screenshot. Kita mendapatkan nilai T hitung adalah 2,625843. Nah, berdasarkan T hitung tersebut kita bandingkan dengan kriteria yang sudah ditampilkan sebelumnya, maka bisa diambil suatu keputusan. Nah, ini keputusannya karena T hitung 2,06599 lebih besar dari T tabel 1,7396, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Keputusannya adalah rata-rata harga perangkat komputer di Bali lebih mahal dari Jakarta secara signifikan. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kita akan buat kasus 2 hanya dengan merubah datanya saja. Apabila kasusnya sama dengan kasus 1 tadi, kita ini sebut dengan kasus 2, yang tadi disebut dengan kasus 1. Datanya sebagai berikutnya, ada perubahan sedikit saja datanya. Dengan menggunakan pengolahan di sheet di Excel seperti yang dijelaskan tadi, maka dihitungnya sama dengan 1,490, yang lainnya sama ya, T tabel sama. Nah, maka di sini T hitung ini lebih kecil dari 1,7396 T tabel, maka di sini A0 diterima atau A1 ditolak. Kesimpulannya adalah rata-rata harga perangkat komputer tidak lebih mahal yang di Bali dibandingkan dengan Jakarta secara signifikan. Nah, itu ya. Karena ini ya, sekali lagi karena ini. Nah, berikutnya kasus yang ketiga untuk lebih meningkatkan pemahaman kita. Ini kata kuncinya sekarang yang diganti. Kata kuncinya sekarang adalah apakah lebih murah. Apakah lebih murah. Itu ya. Datanya juga diganti. Ini datanya sekarang. Dengan data ini menggunakan pengolahan di sheet sama seperti tadi, kita dapatkan T hitungnya lah minus 1,847.
Sekarang hipotesisnya karena kata kuncinya lebih murah, berarti ini dia H1-nya. Mu1 lebih kecil dari mu2. Kemudian kriterianya adalah ini. T hitung lebih kecil dari min T tabel. Itu kriteria menolak H0. Terima satu untuk contoh ini, kriterianya adalah ini. T hitung lebih kecil minus T tabel atau T hitung lebih kecil minus 1,7396. Nah, kita ingat ya tadi T tabelnya, T hitungnya. Nah, karena T hitung minus 1,847 lebih kecil dari minus 1,7396, maka H1 diterima, H0 ditolak. Kesimpulannya adalah rata-rata harga saham pekat komputer di Bali memang lebih murah ya, secara signifikan daripada Jakarta. Karena dihitung jatuh di daerah penolakan H0. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kita lagi, kita akan bahas kasus yang keempat. Nah, sama juga kata kuncinya sama dengan kasus yang ketiga, lebih murah, hanya saja datanya dirubah. Nah, dengan data ini dihitungnya menjadi minus 1,138. Kriterianya sama dengan tadi juga, yang ketiga. Hipotesisnya juga sama dengan yang ketiga, kriterianya sama dengan yang kasus yang ketiga. Nah, karena T hitung tidak lebih kecil atau tepatnya dia lebih besar ya, minus 1,138 kan lebih besar dari minus 1,7396, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Kesimpulan adalah seperangkat komputer rata-rata harganya itu tidak lebih murah yang di Bali daripada yang di Jakarta ya, secara signifikan. Sekarang kasus yang kelima dan juga 6 nanti dengan kata kunci yang berbeda ya untuk meningkatkan pemahaman kita. Sekarang kata kuncinya adalah apakah yang di Bali berbeda. Kalau kasus 1 dan 2 kan apakah lebih mahal, kasus 3 dan 4 apakah lebih murah, sekarang apakah berbeda. Nah, sini arahnya nanti kita akan pakai hipotesis dua arah. Ini datanya seperti ini ya. Dihitungnya dengan menggunakan sheet pengolahan data tadi ya, yang sama seperti ini. Hasilnya minus 2,555. Nah, hipotesisnya karena uji dua arah, ini kata kuncinya apakah berbeda. Ini H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Atau dengan kata lain, min dari rata-rata harga di Bali tidak sama dengan rata-rata harga Jakarta. Nah, kriteria penolakan H0 ini ya, perhatikan dengan baik karena ada dua arah, ada dua sisi ya. Tolak H0 apabila dihitung lebih kecil minus T tabel. Nah, ini bedanya, ada alfanya per 2. Yang lainnya sama, atau dihitung lebih besar dari T tabel. Ini alfanya juga per 2. Ingat video-video sebelumnya ya, video uji min ya. Kemudian kita lihat ini di pengolahan data di sheet yang tadi, alfanya itu diganti menjadi alfa per 2 ya, rumus sama dengan T min INV ya, kurung buka itu adalah kita pakai 1 dikurangi alfa per 2 ya, bukan alfa. Maka angkanya adalah ini.
min 2,1098 kalau dihitung lebih kecil dari min 2,1098 atau dihitung lebih besar di tabel ini ya 2,1098, maka tolaklah H0 atau H1 diterima. Nah, karena dihitung kita tadi adalah min 2,555, ini lebih kecil dari min 2,1098, maka H1 diterima atau H0 ditolak. Keputusan kita seperangkat komputer harga rata-ratanya di Bali itu memang berbeda dengan di Jakarta secara signifikan. Nah, kasus yang terakhir ini kata kuncinya masih sama dengan yang kelima. Ya, sama, apakah berbeda? Hanya saja datanya yang dirubah sedikit ya. Dengan demikian, dengan data ini juga menggunakan sheet pengolahan data seperti tadi, T-hitungnya adalah min 1,869. Kriterianya sama dengan yang kelima. Hipotesisnya, maksud saya hipotesisnya sama, kriteria penolakan nolnya sama juga, sama ya. Silahkan perhatikan dengan baik. Hitungnya juga sudah tadi diinformasikan, yaitu min 1,869 ini lebih besar dari min 2,1098 di tabel, maka H0 diterima atau A1 ditolak. Kesimpulan kita adalah rata-rata harga seperangkat komputer di Bali tidak berbeda secara signifikan dari Jakarta. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.